Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga hidupnya lancar, rezekinya dimudahkan, dan urusannya dipermudah semuanya. Untuk cerita kali ini terjadi di sekolah bibiku dan berjudul Kejadian Horor di Gudang Belakang Sekolah. Ini terjadi saat aku masih tinggal bersama bibiku di daerah Karawang. Namaku Eni. Kali ini aku ingin menceritakan cerita horor di sekolah tempat bibiku bekerja. Cerita ini mungkin tidak sehoror cerita lainnya, namun cukup merinding juga jika kita yang mengalaminya. Seperti biasa, bibiku selalu memanggil murid-murid yang masih main di kelas atau di lingkungan sekolah sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya. Saat itu sudah pukul jam 4 sore. Semua guru-guru sudah pulang dan tinggal satu murid lagi yang belum dijemput. Tadinya murid itu menunggu di lobi sekolah. Namun karena lama, jadi ia berjalan-jalan untuk menghilangkan kebosanannya. Bibiku saat itu sedang jaga di depan lobi sekolah. Tiba-tiba orang tua anak itu datang dan menghampirinya. "Bu, mau jemput anak saya, namanya Niko," ujar orang tua itu. "Oh iya, sebentar Bu, saya panggil dulu," kata bibiku. Bibiku berjalan mencari Niko di sekitar lobi, namun tidak ada terlihat murid itu. Kemudian bibiku mencoba mencari ke lantai atas. Mungkin ia bermain di kelas. Bibiku mencoba memanggil namanya, namun tidak ada jawaban. Bibiku kemudian mencoba melihat ke dalam kelasnya, namun kelasnya kosong, tidak ada siapa-siapa. Mungkin main di halaman sekolah, pikir bibiku saat itu. Ia pun berjalan menuju tangga untuk turun. Saat menuju tangga, ia melewati lorong toilet. "Bu," terdengar suara anak kecil memanggil. Bibiku pun langsung berhenti karena mendengar suara itu. "Nah, itu dia," gumamnya. Bibiku sambil melihat kiri dan kanan mencari anak itu. "Mana ya?" gumam bibiku mencari anak itu karena tidak terlihat siapapun di lantai itu. "Bu," terdengar suara memanggil dari dalam lorong toilet. Bibiku segera menoleh dan melihat seorang anak berlari masuk menuju ruang janitor. "Bu," terdengar suara anak memanggil lagi. Bibiku berjalan masuk lebih dalam ke lorong toilet dan melihat ada seorang anak di dalam ruang janitor sedang mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. "Niko, ayo pulang, sudah dijemput," panggil bibiku. "Hehehe," terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam ruang janitor. Bibiku berjalan menuju ruang janitor itu yang letaknya di ujung lorong. Lorong toilet itu memang agak gelap. "Niko, sudah dijemput tuh," panggil bibiku. Bibiku segera mendorong pintu janitor itu perlahan sambil melongok ke dalam ruangan. Niko," bibiku memanggil. Langsung berhenti memanggil karena di dalam ruangan itu ternyata tidak ada siapa-siapa. "Tadi perasaan aku lihat anak kecil di sini," gumamnya. Bibiku dengan bingung. "Bu," ada suara yang memanggil lagi. Suara anak kecil itu ternyata di belakangnya. Dek, jantung bibiku seakan berhenti. "Bu," suara itu memanggil kembali. Bibiku menoleh ke belakang dan matanya terbelalak melihat seorang anak berlari melewati pintu masuk lorong toilet. "Hehehe," terdengar suara anak itu tertawa. "Niko," panggil bibiku sambil berlari mengejar anak itu. Namun setelah sampai di pintu lorong, bibiku tidak melihat ada siapapun. Seketika bulu kuduk bibiku merinding dengan keadaan sekitar yang cukup redup dan sepi. "Bu," suara itu lagi-lagi memanggil. Bibiku menoleh ke belakang. Di ujung lorong kelas terlihat seorang anak berdiri sambil melambai-lambai memanggil bibiku. Lorong itu sangat gelap karena semua lampu dimatikan, sehingga tidak terlihat wajahnya. Kok anak itu bisa berdiri di situ ya? Padahal tadi lari ke arah tangga ini. Pintu akses ke lorong itu kan sudah dikunci, gumam bibiku dengan perasaan heran. Jangan-jangan pikiran bibiku sudah mulai parno dan kakinya sedikit gemetar karena ketakutan.
Bibiku segera berjalan dengan sangat cepat menuju tangga untuk turun meninggalkan anak yang memanggilnya itu. Setelah sampai di lobi, orang tua anak itu segera menghampiri bibiku. "Bu, anak saya ternyata dari tadi menunggu di tempat jualan jus di depan sekolah," ujar orang tua itu. "Oh, pantesan, dicari di atas nggak ada," ujar bibiku. "Terima kasih ya, Bu," ujar orang tua itu sambil berlalu pergi. "Jadi anak yang di atas tadi siapa?" gumam bibiku dalam hati, dan tampak wajahnya pucat dan ketakutan. Inilah yang diceritakan oleh Eni yang menceritakan tentang pengalaman bibinya selama mengajar di sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Mungkin masih banyak cerita yang terjadi di sekolah-sekolah lain seperti ini. Silahkan tulis di komentar untuk berbagi cerita mistis di channel Camai Studio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.